Selamat sore bagi Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Kembali lagi kita pada acara Psiko Online ke-10. Kali ini kita kedatangan pemateri luar biasa, yaitu Dr. R.R. Siti Suminati, Fasihah MSc Psikolog. Beliau adalah dosen sekaligus wakil dekan 2 Fakultas Psikologi. Kemudian saat ini beliau juga aktif di Laboratorium Psikologi Terapan Keluarga dan Anak atau LPTKA. Jadi sangat cocok sekali dengan tema kita hari ini, teman-teman kalau sudah lihat di poster yang sudah tersebar. Nah, beliau ini S1-nya berada di Universitas Muhammadiyah Surakarta Solo atau UMS. Kemudian S2-nya ada di Universitas Gadjah Mada UGM atau di Yogyakarta. Kemudian S3-nya beliau di Universitas Padjadjaran Bandung. Dan saat ini beliau mengajar di Universitas Muhammadiyah Malang yang ada di Jawa Timur. Otomatis Ibu Sumi ini sudah merasakan atmosfer di Pulau Jawa. Ya, jadi sudah pernah di Jawa Tengah, sudah pernah di Jawa Barat, kemudian saat ini juga di Jawa Timur. Sama seperti saya, Ibu. Saya juga orang Jawa Tengah, kemudian nikah dengan orang Jawa Barat, saat ini tinggal di Jawa Timur. Oke. Selamat sore Ibu Suminati. Selamat sore. Saya manggilnya Ibu Sumi. Oh, boleh. Ibu Nati. Boleh, Nati boleh. Biasanya saya dipanggil Nati. Oh, dipanggil ya. Ibu Nati. Tapi beberapa memang panggil saya Sumi, jadi kenapa ragu? Biar terlihat akrab bagaimana Ibu? Ya, boleh Nati aja. Oke, ini sekaligus pertemuan pertama kali kami berdua, karena kebetulan saya bukan alumni psikologi, saya alumninya sosiologi, jadi jarang atau belum pernah bertemu sama sekali dengan beliau. Nah, teman-teman, hari ini kita melangsungkan agenda Psiko Online di sesi ke-10, dan agenda ini seperti teman-teman ketahui ini diselenggarakan oleh Maharisi Dana, kemudian PT Psikososial dan Pusat Studi Wilayah dan Penanggulangan Bencana, dan saat ini sedang berlangsung di Res Hotel UNN. Nah, teman-teman, hari ini temanya sangat luar biasa ya, menurut saya sangat penting sekali, apalagi dipandu oleh pemateri yang memang ahli di bidangnya, dan juga ini sesuatu yang penting tapi jarang sekali di-capture oleh orang-orang, Ibu. Padahal ini adalah model pembangunan nasional menurut saya, karena teman-teman mungkin sudah lihat bahwa kita nanti akan berbicara tentang ketahanan keluarga. Jadi tema kita kali ini adalah 6 karakteristik ketahanan keluarga. Kenapa saya bilang sangat penting? Jadi teman-teman jangan khawatir juga, bagi teman-teman yang statusnya masih single, masih jomblo, masih sendiri, teman-teman jangan merasa berkecil hati atau tersindir atau bagaimana. Ini justru menjadi bekal yang sangat penting untuk ketika nanti membangun keluarga. Pun bagi saya, Ibu yang baru saja melangsungkan pernikahan 7 bulan yang lalu sih, dan itu seumur jagung sekali ya Ibu. Jadi sangat butuh sekali materi ini, dan alhamdulillah hari ini saya dipertemukan gratis dengan Ibu. Alhamdulillah, Masya Allah. Dan kita nanti akan kupas habis terkait 6 karakteristik ketahanan keluarga gitu. Oke, sebelum dimulai teman-teman silahkan zoomnya di mute dulu suaranya. Kalau sudah mengingatkan untuk pertanyaan nanti, teman-teman bisa langsung tanyakan kepada admin, lalu nanti bisa via WA, dan juga langsung lewat live YouTube atau bisa lewat chat Zoom. Dan kalau mau langsung dijawab pertanyaannya oleh pemateri atau bisa berkomunikasi langsung dengan pemateri, bisa raise hand di Zoom-nya gitu ya. Oke, Ibu, kita mulai ya. Oke deh. Ibu Narti. Ibu Nati ya. Ibu Narti. Oke, membicarakan tentang ketahanan keluarga, karakteristik ketahanan keluarga. Ibu, saya kan baru menikah, saya butuh sekali ilmu ini.
saat ini tuh banyak sekali fenomena-fenomena di luar sana, entah itu tentang nikah muda yang tentu semuanya ada negatif, ada positifnya, angka perceraian tinggi akibat nikah muda juga banyak. Namun mencegah adanya perlindungan juga itu juga ada gunanya gitu. Bagaimana ibu ibu kan sudah aktif sangat aktif dan memang pakarnya di keluarga dan anak, apalagi ibu ini ahli di bidang perkembangan emosi anak ya. Uh, Bagaimana menurut ibu tentang fenomena-fenomena tersebut yang ada di Indonesia? Nah ya, terima kasih sebelumnya kepada moderator, juga kepada Pak Haris Sagiana ini yang sudah memberi kesempatan saya untuk bergabung hari ini. Saya juga senang sekali ya bisa bersama-sama di sini. Karena topik ini betul sekali tadi, menarik sekali. Bukan saja untuk yang baru menikah seperti Anda, tapi juga bagi yang mau menikah atau calon-calon pengantin, tapi juga seperti saya ya, mungkin pernikahan saya sudah 20 tahun gitu ya. Semua penting di semua usia saya kira penting karena memang kalau boleh ditanya kapan pendidikan ketahanan keluarga dimulai, itu ya hari ini saat ini gitu ya. Terus kalau kita berkeluarga kapan mulainya pada anak-anak ya seawal mungkin kan gitu. Jadi ini semua ini dipelajari untuk semua orang dalam semua usia ya, terutama adalah orang-orang yang punya tanggung jawab terhadap kehidupannya. Jadi misalnya orang dewasa terhadap kehidupannya, yang belum menikah ya, orang tua ya ibu punya tanggung jawab terhadap bagaimana dengan pasangannya dan tanggung jawab bagaimana terhadap pertemanan. Nah, ketahanan keluarga ini awalnya kan muncul karena memang ada banyak permasalahan di dalam keluarga gitu ya. Para ahli psikolog itu sering memberikan konsultasi ya, membantu mereka. Tapi kemudian mentok nih, kalau mereka bermasalah itu gimana ya, apa ya sebenarnya ya yang cara untuk memberi tahu mereka bahwa bagaimana menunjukkan keluarga yang kuat ya, keluarga yang resilient kan gitu ya, ini seperti apa itu masih belum banyak diteliti, itu belum ada. Akhirnya kemudian ahlinya adalah John Wilson. Beliau merasa saya nggak punya informasi itu, saya nggak punya hal itu untuk membantu mereka. Akhirnya beliau melakukan penelitian dan beliau temui ini hampir di seluruh dunia. Beliau dasarkan pada konsep bahagia. Jadi konsep bahagia itu beliau tanya, wawancara orang-orang di seluruh dunia, lalu ditemukanlah 6 dasar karakteristik itu. Sehingga fenomenanya kalau sekarang siapa yang bisa mempertahankan keluarga? Keluarganya seperti apa yang bisa bertahan? Semua keluarga, baik itu yang mungkin karena kondisi tertentu lalu pecahan dini, karena permasalahan tertentu mereka bercerai, ya, karena suatu hal ayah ibu mungkin ada yang sakit dan tidak berfungsi, nah sehingga itu semua bisa dan semua bisa mengembangkan dirinya untuk memiliki keluarga yang berketahanan, keluarga yang kuat gitu ya. Dalam ketahanan keluarga ini sendiri kita harus tahu ya bahwa sebuah keluarga itu tidak ada yang sempurna. Betul. Iya kan, tidak ada yang sempurna. Jadi sebuah keluarga itu ya seperti manusia sendiri kan. Sebuah keluarga itu kan terdiri dari figur-figur ya, ada ayah, ibu, anak. Nah di situ kan mereka memiliki kelebihan kekurangan. Jadi keluarga juga dibangunnya dari tidak ada yang sempurna, sekalipun mungkin dalam usianya ideal, kebutuhan keuangannya cukup, kelebihan, hal-hal lainnya seperti terlihat di dunia ini bagus sekali, tapi sebenarnya tidak ada yang sempurna. Sehingga kalaupun suatu saat ada masalah, ya di saat itulah kita satu event kita belajar untuk mempertahankan keluarga.
Jadi ke permasalahan fenomena yang sekarang ada yang bermasalah, justru situasi-situasi stresor yang bermasalah itulah kita diajari untuk mempertahankan keluarga. Oke, Ya. gitu. Jadi basis adanya fenomena-fenomena tertentu yang mengakibatkan yang menjadikan adanya ketahanan keluarga ini dicetuskan ya Ibu. Ada enam karakteristiknya tadi itu. Nah, kalau konsep ketahanan keluarga sendiri itu bagaimana Ibu? Kita kan mungkin selalu bertanya-tanya apakah terlebih yang sudah menikah ya Ibu ataupun yang sudah menikah lama seperti Ibu pasti bertanya-tanya apakah keluarga saya ini memiliki ketahanan keluarga yang bagus ataukah memiliki ketahanan keluarga yang rapuh seperti itu Ibu. Bagaimana kita paham tentang konsep ketahanan keluarga itu sendiri, terlebih saat ini kan lebih banyak acuhnya, lebih banyak orang-orang acuh. Oh, saya ekonominya bagus kok, saya sehat semua keluarga saya, alhamdulillah. Saya nggak perlu belajar tentang ketahanan keluarga, saya tahan. Apakah sebenarnya konsep ketahanan keluarga itu seperti apa gitu? Oke, iya. Sebelum sampai mempelajari yang 6 tadi kita harus tahu dulu apa konsepnya. Iya, konsepnya. Ya. Jadi ketahanan keluarga, apa sih ketahanan keluarga? Istilah lain dari ketahanan keluarga itu adalah keluarga yang kuat, keluarga yang tangguh gitu ya, atau yang resilient gitu ya. Artinya kan di situ ada situasi-situasi yang memang kita harus belajar dari situasi terpuruk menjadi bangkit kan gitu, menghadapinya dengan bagus gitu. Nah, bagaimana itu bisa gitu, bagaimana itu bisa. Jadi di dalam keluarga, ketahanan keluarga itu yang utama yang harus menjadi dasarnya adalah fungsi keluarga. Jadi fokusnya ketahanan keluarga itu fokusnya adalah pada fungsi keluarga gitu, bukan struktur keluarga. Jadi struktur keluarga itu mau seperti apa aja deh, mau keluarga cerai, mau apa yang satu lebih tua, yang satu terlalu muda, yang ayah tidak melakukan tugasnya dan sebagainya itu dilihatnya dari fungsi keluarga. Jadi konsep ketahanan keluarga berfokus pada fungsi keluarga. Sebuah keluarga yang memfungsikan dirinya gitu ya, bagaimana siapakah ibu, harus apa gitu kan. Seorang pasangan wanita itu kan jadi ibu dan jadi anak, jadi ibu dan jadi istri kan gitu betul. Ya. Nah, memfungsikan itu apa enggak selama ini gitu. Demikian juga pasangan ayah gitu ya, seorang ayah memfungsikan dirinya tidak. Nah, kenapa? Karena nanti kalau beliau berfungsi, sudah memfungsikan dirinya, dia itu akan kemudian secara tidak langsung dia akan menjadi model bagi anak-anaknya bagaimana beliau memfungsikan dirinya. Jadi fokusnya adalah pada fungsinya, berfungsi. Jadi dia memfungsikan dirinya. Nah, memfungsikan dirinya ini kan ada fungsi terhadap bagaimana dia jadi dirinya sendiri, bagaimana dia berelasi dengan suaminya, bagaimana dia berelasi dengan orang lain, mertua dan sebagainya, bagaimana dia berelasi dengan anak-anaknya. Itu kan menunjukkan fungsi-fungsinya. Kalau kemudian fungsi-fungsi di dalam keluarga ini ternyata sesuai normanya gitu kan, sesuai dengan yang kita inginkan, aturan-aturan kan gitu. Dalam berkeluarga kan ada aturan-aturan dari agama, dari pemerintah, secara norma gitu kan. Kalau itu semua sudah terbangun, sudah bagus, ya sedikit demi sedikit maka nanti akan menunjukkan ketahanan keluarga. Artinya ketika situasi tertentu kita dihadapkan dan misalnya pandemi kayak gini nih lah ya, situasi pandemi ini kan situasi krisis ini. Betul. Krisis ini. Lalu gimana? Tentu saja orang tua kan harus melindungi
melindungi dirinya, melindungi anaknya, melindungi keluarganya. Harus apa sih ibu mesti ngapain kan gitu ya. Ayah mesti ngapain. Jadi lebih ke fungsi-fungsinya itu. Apa sih sebagai orang tua kan yang mendidik, mengajari, melindungi, menyayangi, kan gitu, mengajari bagaimana agama, bagaimana cara mengatasi situasi, bagaimana berkomunikasi, bagaimana bersenang-senang bersama-sama. Ya, itulah. Fungsi-fungsi itu harus ada. Jadi orientasinya harus orientasi pada menyelesaikan masalah dan tidak meninggalkan kehidupan yang bersama-sama, situasi-situasi yang menyenangkan itu tidak hilang. Nah, kalau itu sudah ada di dalam kehidupan kita, bagus sekali. Gitu. Otomatis itu memiliki resiliensi yang tinggi ya Bu? Ya, otomatis kemudian terlihatnya nanti di dalam 6 karakteristik ini nanti. Jadi salah satunya memang ada komitmennya. Sehingga fungsi keluarga. Ya kalau kita sudah paham fungsi keluarga, ada fungsi relasi, fungsi sosial, fungsi ekonomi, kan, fungsi reproduksi dan sebagainya. Kalau kita paham itu, oke. Lalu bagaimana dengan seperti long distance marriage nih Bu? Biasanya kan ada suaminya harus kerja di luar kota atau luar pulau yang dia tetap menjalankan tugasnya sebagai seorang ayah mungkin menafkahi, tapi dia tidak memiliki kedekatan emosional dengan anaknya. Kemudian waktu-waktu yang menyenangkan yang Ibu sebutkan tadi tidak mereka dapatkan bagi anak-anaknya. Apakah tapi di sisi lain fungsi sebagai ayahnya masih terjalankan. Apakah mereka bisa dikatakan memiliki ketahanan keluarga yang rapuh atau yang tinggi? Jadi kalau misalnya long distance marriage tadi, terus kemudian anak-anaknya masih kecil, ya otomatis dia butuh sekali kan figur ayah, gitu. Masih butuh figur ayah. Nah, sekarang ini kan kita harus memanfaatkan kecanggihan teknologi kan gitu ya, kecanggihan teknologi. Jadi ini kan mengapa mengambil pilihan long distance marriage tadi itu kan pilihan, bukan berarti kemudian tiba-tiba. Nah kalau kemudian dengan penuh kesadaran kita memilih itu, kita tahu konsekuensinya. Si ibu tahu konsekuensinya, gitu. Kenapa nggak ikut suaminya? Iya. Ya kan, ada tahu konsekuensinya. Nah, kalau dia tahu konsekuensinya kan dia akan mempertaruhkan seluruh jiwanya, seluruh raganya. Iya. Bagaimana caranya? Situasi-situasi yang dia butuh ayah, situasi-situasi yang dia harus sendiri, itu tertangani. Nah, itu fungsi maksud saya. Bisa segala sesuatu ada konsekuensinya, bukan kemudian tiba-tiba. Iya. Nah, kalau kemudian ada konsekuensi itu kan ada konsekuensi yang mungkin kurang baik, ya konsekuensinya yang harus dihadapi. Nah, itu kan ada situasi-situasi sendiri. Nah, kan ada yang mereka bertahan untuk itu dan dia bisa gitu. Situasinya seperti apa? Dan itu bisa diatasi mereka sendiri. Mereka melakukan pilihan. Nah, inilah kesadaran kita. Kalau dia mau melakukan pilihan, dia harus konsekuen dengan pilihannya. Sehingga artinya dia harus mampu menunjukkan fungsinya, memfungsikan dirinya. Iya, saat tertentu aku jadi ayah nih, gitu. Saat tertentu aku jadi ibu, gitu. Misalnya seperti itu. Jadi kesadaran dia di dalam memilih itu penting sekali. Dan itulah sebenarnya awal kita mau berjuang mempertahankan keluarga. Jadi tidak jangan main-main ya kalau sama keluarga gitu. Jangan pernah bermain-main dengan keluarga. Oh ya gampang nanti enggak bisa seperti itu. Dan memang kita harus punya bekal untuk bisa bekal untuk artinya konsekuen kayak gini gimana sih? Ternyata saya bisa kok, saya mampu, saya bisa. Jadi memang harus optimis, harus mengembangkan 6 karakter yang harus dimiliki untuk ketahanan keluarga. Iya baik. Kalau menanggapi tentang fungsi, bagaimana baiknya keluarga itu adalah ketika fungsinya bisa berjalan dengan baik, sesuai dengan masing-masing subjeknya. Tapi Ibu, di tengah pandemi dan apalagi kondisi new normal saat ini yang sempat Ibu sebutkan tadi, ini adalah kondisi mendadak ya Ibu.
musibah yang mungkin sebelumnya belum pernah kita persiapkan. Betul. Saya kemarin baru saja tadi membaca berita di Jawa Barat itu, di Bandung kalau nggak salah, dalam satu hari itu ada 250 laporan kasus perceraian di salah satu pengadilan agama. Dapat disinyalir bahwa itu adalah akibat efek dari adanya pandemi corona ini, atau juga karena mereka memang belum siap. Lalu bagaimana Ibu mempersiapkan hal-hal yang serba mendadak seperti ini? Kita tidak pernah berekspektasi akan perceraian ya. Setiap orang yang memutuskan untuk menikah kan pasti ya maunya seumur hidup, sesyurga kalau bisa. Tapi pada akhirnya kita dihadapkan dengan musibah-musibah, struggle yang itu mungkin berat, dan pada akhirnya mereka memilih jalan perceraian tersebut. Itu bagaimana Ibu cara kita mengantisipasinya? Oke. Begini, seperti yang saya sampaikan tadi, keluarga-keluarga seperti apakah yang bisa bertahan menjadi keluarga, ketahanan keluarga itu bisa dibentuk. Bukan berarti mereka yang bercerai tidak. Artinya perceraian orang itu bercerai boleh, dalam agama kan juga boleh. Tapi ini tadi, bercerainya itu bukan yang bercerai kemudian emosional, bukan, tapi perceraian yang memungkinkan kemudian masing-masing menjadi baik. Gitu. Nah, kalau itu yang terjadi, mereka kan bisa memfungsikan dirinya. Konsekuensi sebagai keluarga yang sudah bercerai bisa dia pertaruhkan, bisa dia lakukan. Jadi orang bahagia atau orang yang ketahanan keluarganya terbentuk itu bukan saja kemudian tadi struktur ada ayah, ibu, anak, bukan begitu. Kalau memang dengan bercerai itu lebih bagus gitu, lebih baik, dan yang tahu itu kan kita sendiri, hati kita. Ada orang yang bisa, ada yang nggak bisa. Jadi seburuk apapun yang terjadi, tidak, aku harus pertahankan, ada. Tapi enggak bisa nih, aku nggak bisa lanjutkan. Nah, keputusan itu seperti harus dihargai, ya harus dihargai, dan orang harus berkonsekuen dengan situasi itu. Kalau memang itu membuat baik kedua belah pihak, oke, tidak masalah, dan masing-masing bisa. Jadi jangan pernah berpikir bahwa keluarga bercerai itu kemudian tidak bisa mempertahankan, tidak bisa menjadi keluarga yang tangguh, punya ketahanan keluarga. Iya, karena tadi mungkin kita bisa lanjut langsung ke 6 karakter ya. Saya bisa menjelaskan langsung ke sana ya. Karena itu apa? Yang fungsi tadi itu adalah pertama dia memfungsikan dirinya. Pertama adalah dia mampu melakukan apresiasi dan penuh kasih sayang. Jadi apresiasi itu adalah hal yang fair ya. Apresiasi itu fair. Kalau memang bagus, katakan bagus. Nggak usah kemudian main tidak peduli dan sebagainya. Harus fair. Jadi kita harus menunjukkan apresiasi. Kita jangan sungkan-sungkan lah memeluk anak kita, gitu ya. Bagus, terima kasih. Atau jangan usah sungkan-sungkan kita minta maaf sama anak kita kan, gitu kan. Dan tidak perlu menyembunyikan kalau ya saya itu belajar banyak loh dari kritik-kritik mereka gitu. Mengapresiasi mereka. Oh ya mama itu bisa begini karena kamu yang menjelaskan ke mama. Karena mereka itu kadang-kadang anak-anak itu kan malaikat kecil ya. Kalau kita itu banyak belajar sebenarnya dari anak-anak kalau pengalaman saya, dan menjadi pintarnya itu kan anak-anak. Seloletan mereka itu loh, itu sebenarnya mungkin jangan-jangan Allah ya yang kasih kata-kata itu mungkin lewat anak kita. Gitu. Itu mengapresiasi dan penuh kasih sayang. Ya itu harus kepada keluarga kita, suami istri ya. Iya. Ya, mengapresiasi suami. Jangan usah sungkan-sungkan mengapresiasi suami kita. Penuh kasih sayang, nggak usah perlu sungkan-sungkan seperti itu. Nah, kadang-kadang ada norma-norma yang kayaknya nggak usah nanti dia lebih nanti dia gitu kepedean gitu usah gitu. Nggak perlu seperti itu. Katakan aja apresiasi. Ya, itu penuh kasih sayang itu penting sekali. Dan yang kedua adalah komunikasi yang positif. Nah, sebelum sampai di komunikasi yang positif, yang apresiasi dan penuh kasih sayang itu, yang pertama diletakkan adalah kepercayaan. Kita harus dipercaya oleh suami kita atau istri kita.
kita harus dipercaya oleh anak kita. Gitu. Nah, orang-orang, sekali lagi, kita ini kan orang manusia biasa. Iya. Bisa jadi kita ini kadang-kadang, kok orang gitu sih, gitu kan. Terus mereka kan, nggak mau, nggak percaya aku sama, gitu kan. Itu juga hal yang real, gitu. Nah, kita karena itu, orang yang mempunyai ketahanan keluarga, orang yang mampu meregulasi dirinya, itu masih akan melakukan situasi, memperbaiki dirinya untuk dipercaya. Dia akan membuat hubungan relasi yang lebih baik lagi sehingga dipercaya. Gitu. Jadi kepercayaan ini penting sekali. Jadi jangan sampai kita misalnya ada orang bilang, suamimu tuh gini-gini loh, terus percaya gitu saja, gitu. Atau misalnya tadi ya yang long distance marriage tadi, dan dia sama ibu mertuanya bisa jadi ya. Oh, ibu gini-gini sama aku, mas gini-gini gitu ya. Ada si suami percaya begitu aja, dan dia marah sama ibunya. Kok bisanya dia lo marah? Dia kok bisanya nggak percaya sama ibunya dan marah? Kenapa ini kok sampai nggak percaya sama ibunya? Dan kenapa dia percaya begitu sampai sama istrinya? Kan banyak orang seperti itu. Nah ini kita harus punya persepsi yang persepsi yang yang relevan. Jangan sampai persepsi yang diikuti emosional kita, nggak boleh seperti itu. Jadi banyak sekali orang gitu. Iya banyak. Dibilangi suami lu gini-gini, langsung ikut terus marah, terus cemburu, terus ini apa seperti itu. Nah, saya kira bukan kalau kita mau mempertahankan keluarga, kita adalah orang yang bisa dipercaya suami kita juga orang yang dipercaya oleh kita. Sehingga apapun dikatakan orang, no, suamiku yang paling betul, kan gitu. Iya. Nah, kalau kita seperti itu, maka anak-anak kita kan kita juga akan membuat anak-anak percaya pada kita. Nah, misalnya kita punya pembantu nih. Ya, pengalaman saya, pembantu saya itu baik sekali gitu. Sehingga ini justru mempertaruhkan diri saya. Jangan sampai saya nggak dipercaya, jangan sampai dia pilih pembantu saya daripada saya, gitu. Saya nggak pernah bilang pembantu sih kalau sama mbak ya, kakak, mbak mereka. Jangan sampai ini orang pertama yang dicari anak adalah orang tua harusnya. Dan saya mempertaruhkan diri saya selama ini karena mbak ini baik sekali orangnya. Sehingga jangan sampai orang yang dicari pertama kali anak-anak adalah mbak Tri, yuk diam Simba, jangan sampai seperti itu. Jangan sampai ya. Jadi ibu, ayah, harus seperti itu. Nah, kita harus mempertaruhkan itu. Nah, kalau itulah karakteristik, salah satu karakteristik orang-orang yang mau mempertahankan keluarganya dengan sebaik-baiknya. Gitu. Yang kedua adalah komunikasi yang positif. Nah, komunikasi di sini kita harus bisa berkomunikasi dengan lisan. Dan mengkomunikasikan itu adalah berkomunikasi, artinya berkomunikasi tadi bukan komunikasi yang biasa-biasa aja, tapi hal-hal yang kemudian mungkin ada satu masalah-masalah. Anak bisa mengkomunikasikan ke orang tua masalahnya. Ya, istri bisa mengkomunikasikan ke suami masalahnya. Kadang dipendam, sudah terus lewat. Nah, ini bukan komunikasi yang positif. Ini bukan hal mudah loh ya. Iya, keterbukaan sih ya. Terasa kan. Baru 7 bulan ini. Iya, tapi sebaiknya kalau kita punya masalah jangan tunda. Langsung diceritakan. Langsung diselesaikan. Ya. Dan kita harus tahu kan kapan kita selesaikan itu. Dan kita harus tahu gimana caranya melakukan itu. Ya, itu ada ilmu tersendiri kan, ada cara tersendiri ya, gimana caranya kita melakukan itu. Nah, ini yang dipelajari kita. Ya, jangan tertunda lah pokoknya. Kalau tertunda itu tertunda lagi, numpuk, wah, dan jadi masalah yang sangat besar. Masalah yang besar dan mengganggu kan kita. Iya, mengganggu. Gitu. Jadi komunikasi, jadi usahakan ada komunikasi yang positif, artinya komunikasi secara lisan, baik dalam hal-hal yang situasi masalah. Jadi orang tua itu harus sebaiknya memang membantu anak-anak ketika masalah. Anak-anak juga mau mengkomunikasikan masalahnya. Ya ini sini kadang-kadang kalau kita sudah punya anak-anak besar gitu, mereka kan rahasia mamahan itu ya. Mereka mencoba untuk enggak selesaikan dulu. Nah kita kan ya kasih kesempatan selesaikan dulu. Ya. Kalau sudah besar kan begitu. Kalau masih kecil malah kan nggak ngerti harus ngomong apa kan gitu. Nah kan kita harus
Makanya harus memberikan rasa nyaman. Iya. Jadi kasih sayang tadi kan membuat kita nyaman, percaya membuat kita nyaman dengan orang di sisi kita, akhirnya kita bisa mengungkapkan gitu. Jadi komunikasi yang positif. Yang ketiga adalah komitmen ya. Komitmen kepada keluarga. Nah, komitmen itu sebenarnya intinya adalah orientasi kita selalu solution. Jadi kalau ada masalah apa saja, bukan kita kemudian teriak-teriak marah-marah, gitu bukan. Tapi solution. Oke, yang terjadi seperti ini, harus apa kita? Nah, ketika menyelesaikan ini, yang dilihat itu bagaimana saya dengan orang yang bermasalah, bagaimana saya dengan orang-orang sekitar saya akibat dari akan keputusan saya nanti, bagaimana dia dengan orang-orang sekitar ketika putusan kita ambil, bagaimana hubungan saya dengan dia, lingkungan saya dengan lingkungan dia, kita harus diperhatikan semuanya. Jatuhnya di mana? Merugikan? Jangan dilakukan. Sehingga kalau kita ingin betul orang-orang yang mau belajar, orang-orang yang mau memperbaiki situasi yang buruk, memperbaiki lagi. Ini situasi memperbaiki situasi itu nggak sekali jadi loh. Dipikirkan lagi apa ya, bagaimana ya, seperti apa ya, reaksinya mungkin gini ya, masalah, oh harus gini ya, terus ulang lagi kan. Nah, orang-orang yang memiliki ketahanan keluarga harus memiliki cara-cara seperti itu. Jadi tidak kemudian maunya sekali jadi selesai. Iya. Ya, jadi orientasinya memang komitmen tadi, orientasinya menyelesaikan masalah yang terbaik buat kita. Jadi bukan buat aku kamu. Dan kalau sudah berkeluarga memang baiknya tidak kemudian aku kamu sih, tapi kita. Gitu. Sudah kita ya. Kita, iya. Jadi biasanya kalau Lebaran di keluargaku gini, di keluarga enggak lagi seperti itu. Lebaran kita akan seperti apa gitu. Bikin kupat atau opor. Kalau ibuku tuh opor, ini kalau punyaku kupat, terus gimana ini apa yang mana? Ya misalnya gitu ya. Tapi kita mau apa? Jadi jangan sampai menggunakan kata-kata aku, kamu, jangan ya, kita. Okay. Nah, yang keempat adalah saat-saat yang menyenangkan. Jadi pertama tadi adalah apresiasi dan kasih sayang. Yang kedua komunikasi yang positif. Yang ketiga komitmen pada keluarga. Yang keempat adalah saat-saat yang menyenangkan bersama. Jadi ada saat-saat kita bersama-sama bergembira ria gitu. Seperti pandemi ini kan membosankan sekali, luar biasa ya Allah gitu kan. Jadi apa sih yang bikin kita gembira bersama keluarga? Apa makan bersama, masak bersama, atau nonton film bersama? Itu harus kita cari. Ya, saya kepikiran sekali loh sama ibu-ibu yang anaknya masih kecil-kecil itu, kepikiran sekali. Karena saya sudah besar-besar ya, sudah mahasiswa, jadi kan kita enak aja, mau ngapain kita gitu kan. Nonton aja, nonton, cari film, terus nonton bersama gitu kan. Nah, anaknya kecil ini apa kan, kita harus menjadikan diri kita sebagai anak kan, harus mengikuti dia, harus seperti apa, harus kreatif kan di sini. Nah, ini yang harus, nah ibu yang mau mempertaruhkan dirinya, jiwanya demi anak, itulah ibu-ibu yang mau mempertahankan keluarganya. Jadi tidak mau enaknya saja, malas nggak bisa seperti itu, benar-benar bertaruh. Gimana supaya anak itu mendapatkan pendidikan yang sebaik mungkin dalam situasi pandemi? Gimana mereka harus sehat di situasi pandemi? Gimana mereka tetap senang ya? Apa ya caranya? Gimana itu ibu yang mau mempertahankan keluarganya ya, ayah dan ibu yang. Jadi tidak kemudian harus tulau ya, pandemi tidak seperti itu sebenarnya. Tapi solusi yang tadi, komitmen pada keluarga itu yang paling penting. Yang kelima adalah rasa kesejahteraan spiritual dan nilai-nilai bersama. Jadi di sini ada norma-norma spiritualnya seperti apa sih ya, gitu. Nilai-nilai kita seperti apa itu harus kita nggak boleh lupa sama itu. Artinya nilai-nilai spiritual yang kita anut itu jadi harus kita tidak hanya memperhatikan keinginan, kemauan, harapan itu, tapi apa sih kita harus ada dalam koridor nilai-nilai spiritual yang kita anut. Justru itu yang paling penting ya, Bu. Ya itu dasar ya, dasar dari kita semua itu untuk bisa melakukan semua itu tadi. Nah kemudian nilai-nilai kita juga harus tahu nih, kita hidup itu bukan kita saja, tapi ada
ibu bapak mertua, ada ibu bapak kita, ada eyang-eyang kita. Itu harus kita ingat juga. Beliau itu punya nilai-nilai yang luar biasa. Sehingga kita menyatu kepada kultur yang ada, menyatu kepada spiritual yang kita anut itu harus ada. Dan anak-anak kita harus tahu itu. Sehingga mereka tidak hidup di dunia sekarang ini, saat ini sudah tidak tahu yang sejarah. Makanya anak-anak harus tahu sejarah keluarga. Kita harus tahu sejarah keluarga. Sehingga kita bisa tunjukkan identitas kita. Inilah kita. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang tidak menjadi panutan di keluarga kita sebelumnya. Keluarga kita seperti apa. Kita harus tahu anak-anak sejarah. Sejarah keluarga. Ya, sejarah keluarga. Dan itu akan mempengaruhi sejarah-sejarah kehidupan kita ya, kultur seperti apa dan sebagainya. Itu harus dipahami, harus anak-anak harus mengerti. Nah, yang terakhir adalah kemampuan kita mengelola stres atau krisis yang kita hadapi secara efektif. Nah, ini toolnya ya. Toolnya tadi, kalau tadi ada dasar-dasarnya gitu, maka di terakhir ini kemampuan kita mengelola stres dan krisis tadi. Nah, sepertinya seseorang yang mampu mempertahankan keluarganya dari keluarga yang berketahanan itu, ya eventnya ada di situasi krisis itu tadi. Bisakah dia cara-cara mengambil keputusannya, menyelesaikan masalahnya betul-betul cara-cara yang win-win solution, cara-cara yang bijak. Nah, ini tingkat tinggi saya kira, enggak kemudian serta-merta kemampuan itu bisa dipenuhi, bisa kita dapatin, ya. Harus dilatih memang. Harus dilatih. Sehingga ketika misalnya kita kasihan ya, itu bapaknya enggak ada ini. Oh, jangan salah, itu situasi yang dia lagi belajar ketahanan keluarga. Kalau dia bisa, nggak ada bapak, aku harus ini. Nah, mungkin ada anak-anak yang ayahnya, saya pernah dapat menemui saudara, walaupun beliau keluarga berada cukup gitu ya, tapi si anak yang masih SMP ini pintar sekali gitu. Mama, sekarang yang di rumah kan cuma aku, laki-lakinya, karena kakaknya kuliah kan di luar kota. Terus apa yang harus aku lakukan? Nah, itu kan anak-anak pintar kan seperti itu. Mama bisa kan papa nggak ada, uang mama kan ibarat kayak separuh dari uang kita dulu gitu. Apa mama bisa aku ikut les itu bisa bayarin, walaupun dia dari keluarga yang cukup, yang dari nenek kakeknya, dari saudaranya semua cukup, tapi dia pintar sekali, dia tidak mengharap hal-hal itu dari orang lain, tapi beda-beda dari keluarga itu. Saya merasa pintar ini anak ini. Dan bagaimana dia dibentuk seperti itu? Pasti dari ayah ibunya. Jadi 6 hal ini tadi itu, kalau kemudian bagaimana sih bisa seperti itu? Gitu ya, mungkin pertanyaan terakhirnya ya. Penyanyian apa maksud saya gongnya itu, terus gimana tuh 6 itu bisa dilakukan? Bagaimana caranya? Iya. Kalau 6 ini adalah pilar-pilar dalam rumah, seperti di gedung ini ada pilar-pilar ini. Nah, 6 ini pilar-pilarnya. Berarti di atasnya kan ada semacam kayak payungnya gitu ya. Nah, payungnya itu adalah orang tua. Jadi sentralnya di dalam ketahanan keluarga adalah bagaimana hubungan atau relasi ayah dan ibu. Bagaimana dia berrelasi, itu sentralnya di situ. Kalau 6 pilar ini tadi kita sudah pelajari seperti apa, lalu bagaimana ini bisa terbentuk bagus, sangat tergantung pada sentralnya, yaitu relasi pasangan, relasi suami istri. Relasi yang dia bikin kayak apa? Sama seperti di pilar-pilar ini tadi, kepercayaan. Dia harus bisa dipercaya satu sama lain. Beliau berdua harus mau berkomunikasi dengan positif satu sama lain. Nah, kalau itu terjalin bagus, maka tidak ada rasa mereka itu seperti
seperti tersingkirkan satu sama lain, tapi menjadi dekat lekat satu sama yang lain. Nah, sebenarnya apa itu kepercayaan kan gitu. Iya. Nah, kepercayaan itu sendiri adalah bagaimana kita menghargai, ya, kita memberi perhatian, penghargaan kepada mereka. Penghargaan kita sejauh mana sih? Apakah kita benar sudah menghargai? Ini kan, itu kan seni ya ini. Iya. Nah, kembali lagi, kalau sentralnya ada suami istri, bagaimana cara-caranya? Seni. Jadi seni di dalam berkeluarga, ya, seni. Ada seninya di sini. Karena itu tadi situasi-situasinya dibutuhkan situasi-situasi yang kapan kita bisa masuk ke mereka sih, kapan kita coba tunda dulu, kapan kita ini kan seni ada seninya di sini. Jadi kalau yang penting sekali payung ini tadi, jadi atapnya itu adalah orang tua, sentralnya itu di atap. Kalau atapnya kokoh ini, artinya atap kokoh ini adalah atap yang memiliki kuat, ya. Atap yang kuat itu adalah atap yang memiliki relasi, jadi satu dengan yang lainnya ini itu kuat. Itu kalau kepercayaan mereka bagus, komunikasi mereka bagus, sehingga tidak ada satu di antara mereka yang merasa tersisih satu sama lain. Itu. Dan di komunikasi seperti tadi saya katakan, mereka bisa mengkomunikasikan tidak saja hal-hal yang menyenangkan, tapi juga mengkomunikasikan hal-hal yang dirasakan, dipikirkan. Sehingga apa sih yang dirasakannya, apa yang dipikirkannya. Kebanyakan dari kita adalah mengkomunikasikan harapan. Gimana sih maunya, harapannya gimana. Tapi jarang. Dulu-dulu ya agak jarang, kalau sekarang sudah harus dimulai sih. Gimana perasaanmu hari ini? Gitu. Pasti yang kamu pikirkan. Sehingga kepada anak-anak pun kita harus seperti itu. Apa hari ini bagaimana? Apakah harimu baik? Misalnya. Nah, jadi menyentuh kepada pribadi yang menjadi secara psikologisnya. Iya. Sebenarnya payungnya itu. Jadi payung pilar-pilar 6 tadi itu adalah sentralnya di relasi pasangan. Relasi pasangan. Iya. Iya, betul. Saya sampai terhanyut saking fokusnya nyimak, karena ini sangat penting sekali ya, dari ke-6 pilar-pilar tersebut yang disebutkan oleh Ibu, itu skip sebelum-sebelumnya itu butuh kerjasama ya Bu. Yang namanya kerjasama itu sangat susah menurut saya untuk mencapai 6 ini, apalagi untuk saya yang baru menikah, ini masih banyak sekali bopengnya Ibu, masih banyak luka-lukanya, masih banyak sakit-sakitnya, masih harus kuat lagi, tangguh lagi, iya Ibu, karena perbedaan dan segala macam adaptasi. Nah, jauh sebelum ketahanan keluarga itu dibentuk, tentu kita untuk bisa mencapai kerjasama yang sedemikian rupa, kita kuncinya adalah satu, menurut saya, atau saya juga pernah mendengar, di pemilihan pasangan Ibu. Ini mungkin untuk teman-teman yang masih single ya. Pemilihan pasangan itu penting tidak sih Bu, dalam menentukan jauh berpikiran ke depan nanti dalam membentuk ketahanan keluarga tersebut. Apakah nanti bisa kok kita belajar bareng-bareng, nggak apa-apa, suamiku seperti ini, saya terima apa adanya. Atau ada indikator atau kategori tertentu atau kriteria tertentu yang bisa kita pilih sejak sebelum kita melangkahkan kaki dalam pernikahan itu, agar supaya nanti ketika kita menikah, kita memiliki ketahanan keluarga tersebut, Ibu. Oke. Ini pertanyaan yang menarik ya. Mungkin agak sedikit berbeda, cuma ini ada kaitannya kan dengan ketahanan keluarga. Kalau tadi bagaimana yang ditanyakan kan, bagaimana tuh pilih pasangan, apakah benar nih milih pasangan harus benar hati-hati, harus ini. Sebenarnya yang paling urgent kalau saya, kalau pilih pasangan kan kita milih dianya seperti apa gitu kan, dianya seperti apa, terus kan kita kayak mikirin dia gitu lah. Gitu. Yang paling penting sebenarnya bagaimana saya ini seperti apa gitu.
Jadi kalau orang mau menikah, itu harus selesai dulu semuanya. Ada masalah apapun selesai dulu. Karena kebanyakan orang-orang yang berselisih, bermasalah dalam keluarga, masalah dia tidak selesai sebelum berkeluarga. Jadi bukan mau menikahnya sama itu beda lagi nanti ya. Iya. Tapi yang penting itu tadi kalau menurut saya sebagai orang dewasa sebelum berkeluarga, saya harus menjadi pasangan yang baik. Saya jangan sampai membuat satu permasalahan baru karena masalah saya belum selesai. Iya, betul. Jadi yang paling penting kalau mau menikah, menyadari betul saya lepas dari semua masalah. Saya harus selesaikan sekarang. Harus selesai di diri sendiri dulu. Ya, selesai diri sendiri. Kenapa saya katakan itu? Karena banyak konselor perkawinan yang orang yang datang ke kita untuk konseling perkawinan kemudian agak mempengaruhi keluarga dan ada keinginan bercerai misalnya begitu. Itu sebenarnya kuncinya adalah semuanya kita rumuskan itu kesimpulannya masalah-masalah dia adalah masalah yang dibawa sebelum menikah. Kalau masalah itu muncul ketika pernikahan, mereka akan bisa selesaikan. Tuntas selesai. Tapi kalau masalah itu muncul, karena permasalahan itu sebenarnya dibawa sebelum pada pernikahan. Dan itu mengganggu keluarga. Kasihan keluarganya. Iya. Jadi kita harus sehat dulu gitu loh. Jadi kitanya harus sehat secara psikologis dulu sebelum kita mau menikah. Masalah misalnya apa gitu ya? Iya. Misalnya gini. Kan nggak sengaja seringnya orang tua itu kan. Orang tua ini kan nggak pernah sengaja buruk lah sama anak. Iya, Nggak pasti. sengaja aja. Kita itu nggak memperhatikan anak misalnya. Nggak sengaja. Karena mungkin kerja keras yang untuk memberikan mencarikan sesuatu untuk anaknya. Sehingga kan sering malah komunikasinya jadi buruk dan selesai. Nah kalau komunikasi kita buruk sama ayah misalnya, harus selesai dulu nih sebelum menikah. Ya gimana kalau sekarang buruk ini ayah itu nggak sayang sama aku, nggak ada orang tua nggak sayang. Tapi kenapa perlakuan ayah seperti itu? Nah ini kita sisir. Kenapa yang seperti itu? Nah kalau kita orang yang ingin mempertahankan keluarga, kita bisa berkomunikasi kan Iya, sama betul. ayah. Kita harus dewasa gitu. Iya. Kita harus dewasa gimana caranya? Oh ya, ayah sebenarnya aku tuh ada mangkel banget sama ayah loh. Gitu kan bisa. Kita harus bisa Iya. ngomong gitu ya. Tapi aku tuh nggak mungkin mangkel kayak gini terus. Apa sih ya? Nah, sekarang ayah juga harusnya tidak boleh kemudian sensitif marah-marah kan. Harus dewasa juga. Oh ya, mungkin ya. Karena kita manusia biasa bisa jadi Harus kita terima. bikin mangkel. Atau saya lah, Bu, aku tuh mangkel sama ibu tuh. Bu, aku tuh sering bikin aku marah. Bu itu gini. Oke lah. Oh ya, aduh ya Allah, ibu kok nggak ngerti ya gitu kan. Kalau ibu yang baik, orang yang bijak itu kan, Masya Allah, selama ini pun nggak ngerti kalau ternyata selama ini kamu tuh bikin ada mangkal sama ibu dan ini apa nak, ada apa ya? Selesaikan. Lalu mereka saling menerima, saling memaafkan, kan gitu. Iya. Clear semuanya. Ini harus dipelajari oleh kita. Karena saya kan sering di BK ya dulu ya. Dulu sering di BK-nya UMM itu. Banyak masa-masa kita tuh bermasalah datang ke BK itu. Bukan masalah dia yang barusan kemarin loh. Masalah dia dari TK. Wah, bertumpuk-tumpuk gitu Ya. seperti yang Ibu sebut di awal tadi ya. Kalau dia tidak diselesaikan, dia akan kuliah selesai dia. Karena terus mengganggu terus. Gitu. Jadi harus selesaikan. Dan saya tunggu itu sampai cerita lama. Oke lah, cerita lama. Karena kalau dia tidak dibantu diselesaikan, kuliah mereka tidak akan selesai. Dan ketika saya bantu selesaikan itu, dia akan menjadi sarjana, tidak saja sarjana, dia akan jadi S2, dia akan menjadi S3, dia akan menjadi orang, menjadi ini pemimpin dan sebagainya. Karena dibongkar habis dulu itu. Iya. Nah, kepada ini teman-teman di sini yang mungkin belum menikah gitu ya, atau mau menikah, coba introspeksi diri kita. Karena ayah ibu kita itu bukan ayah ibu yang tidak sayang sama kita. Cuma situasi-situasinya itu kadang-kadang ayah kita sendiri kelewat gitu, nggak sengaja. Saya misalnya kalau ditanya anak-anak saya ini bukan ibu yang sempurna gitu, bukan.
yang saya mampu apa? Hanya tertentu saja yang saya mampu. Tapi kalau anak saya, kemudian kita melihat yang lain, yaitu tadilah nilai-nilai bersama. Nilai-nilai utama kita yang harus kita kembangkan. Misalnya saya harus sekolah, harus bagus sekolahnya. Nah, itu salah satu nilai. Maka saya perjuangkan itu. Apapun yang terjadi, kamu harus bagus sekolahnya. Harus benar sekolahnya. Apapun yang terjadi. Misalnya, terus apa lagi? Nilai-nilainya yang kita, ibadah tidak boleh lupa. Apapun yang terjadi, harus sholat, harus ini, harus ini. Kalau bisa kita puasa bareng-bareng. Aduh, kita puasa bareng-bareng. Mumpung pandemi ini, harus ada sholat jamaah. Harus. Nah, nilai-nilai kita ini kan bisa kita pilih. Yang mana sih kita? Maunya yang mana? Gitu. Misalnya begitu. Sehingga tidak semua nilai-nilai yang ada di dunia ini atau norma-norma yang ada itu kita bisa semua. Enggak. Saya juga bukan ibu yang kemudian semuanya bisa saya lakukan. Enggak. Hanya sebagian. Tapi itu urgent buat kita. Baik buat kita. Dan mereka anak-anak juga paham, oh ya, di satu sisi kita, ya itulah kehidupan keluarga. Tidak ada yang sempurna. Tapi kita bisa membuat atau membentuk keluarga yang memiliki ketahanan. Sesuai kesepakatan dalam keluarga itu masing-masing ya. Setiap keluarga pasti punya kesepakatannya sendiri. Sehingga dikomunikasikan tadi, mengkomunikasikan itu juga. Ya, kalau ayah ibu dengan anak-anak, maka ayah ibu yang sering berdiskusi bagaimana kita kan. Dan itu bisa dimulai sebelum mereka berkeluarga. Ketika mereka bertemu dan akan menikah, itu bisa dilakukan. Nah, kalau anak-anak sudah dewasa, sudah besar, kita bisa diskusi sama mereka. Ya, itu tadi 6 karakteristik ketahanan keluarga, teman-teman. Kalau teman-teman menyimak dari awal hingga ini tadi barusan, sangat benar-benar luar biasa ya. Ternyata itu loh karakteristik ketahanan keluarga itu, bukan yang selama ini ada di bayangan kita. Kita harus kuat, kita harus sehat terus, kita harus bagaimana. Ternyata ada 6 aspek yang itu tadi ternyata ya itu bisa kita bentuk melalui proses yang namanya proses. Iya, satu hal lagi yang saya maaf ya nih. Iya. Di dalam ketahanan keluarga, bukan kemudian kita harus selalu mengingat 6 ini tadi. Oh, yang apa yang belum saya lakukan, bukan begitu? Iya. Karena sifatnya naluriah dan alamiah. Oh, ini apa yang harus saya lakukan sekarang ya kalau kondisi kayak gini. Kalau nanti kita perjalanan sudah kita selesai menyelesaikan situasi yang kritis tadi atau stressful tadi, itu kalau kita lihat satu-satu, oh iya ya, kita sisir satu-satu, oh 6 ini tadi yang kita lakukan gitu. Jadi kalau mau orang-orang yang punya ketahanan keluarga bukan kemudian berfokus ke 6 ini tadi, tapi berfokusnya ke alamiah. Apa sih harus dilakukan? Apa sih bagaimana sih baiknya? Yang bijak seperti apa sih gimana? Itu. Jadi tidak kemudian harus ke sana, tidak. Iya. Ya. Situasional yang dilihat. Ya. Oke, baik. Waktu kita ternyata terus berjalan, teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Sampailah kita di sesi tanya jawab, teman-teman yang tadi bisa dicatat atau disimak. Dan juga saya ingatkan kembali bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan tanyakan langsung via WA group, bisa melalui admin atau di live YouTube langsung atau di chat Zoom, atau teman-teman yang ingin langsung berkomunikasi dengan pemateri bisa raise hand-nya di Zoom meeting-nya ya. Oke, tadi sempat di awal kan Ibu sebutkan bahwa jangan pernah beranggapan bahwa perceraian itu bukti bahwa keluarga itu tidak tahan, tidak memiliki ketahanan atau resiliensi yang tinggi. Nah, ini Ibu, ada pertanyaan dari Yusi dari Malang terkait perceraian Ibu. Pertanyaannya seperti ini. Bagaimana cara memberi pengertian ke anak ketika keluarga mengalami perceraian dalam rumah tangga? Karena memang hubungan antara suami dan istri sudah tidak dapat bersatu seperti sedia kala. Bagaimana Ibu ini? Oke. Ini kalau kita menghadapi situasi yang benar-benar sulit ya, seperti harus bercerai karena tidak mungkin disatukan kembali, maka sebenarnya yang bermasalah itu adalah ayah ibunya. Anak-anak tetap anak-anak kita. Dia tidak boleh ada efek ke mereka yang terlalu tajam untuk itu sebenarnya. Jadi, oke, kita tidak bisa bersatu nih. Kamu di sana, aku di sini. Tapi anak-anak, anak kita. Dan itu harus ditegaskan ke anak-anak. Dan sekali lagi,
tidak jarang orang kalau sudah bercerai itu kemudian saling bermusuhan. Iya betul Ibu. Ya, itu Sering yang kita salah. jumpai ya. Itu yang salah. Mereka tidak menyadari bahwa itu berakibat fatal ke anak-anak. Bahkan banyak keluarga juga, entah ayah entah ibu, yang kemudian membuat hal-hal negatif tentang pasangannya. Sehingga sampai anak tidak boleh bertemu orang tuanya, sampai anak yang tadinya persepsinya positif ke pasangannya jadi berpunya pasangan yang negatif. Jadi sebenarnya itu tadi, kalau memang mau bercerai, oke, yang bercerai kita, anak tetap anak kita. Sehingga jangan sampai efek bercerai tadi, mungkin ada ya efeknya, tapi Iya pasti. minimalisir efek itu. Gitu. Minimalisir, karena anak-anak tuh bahagia kalau lihat ayah ibunya bahagia. Oke, bapak bahagia udah sama istri mudanya. Ibu bagaimana? Apa yang membuat ibu bahagia? Lakukan, Bu. Jadi ketika mereka bercerai, ya, jangan kemudian saling menyakiti. Oke, ya. Bercerai kan oke bercerai. Makanya bercerai, ambil keputusan bercerai itu bukan yang mudah, gitu, bukan yang emosional. Benar-benar kayak emang buruk kalau kita berdua tuh. Gitu. Kan mungkin bisa saja Iya, terjadi. pertimbangan. Tapi buruk kita itu selalu buruk sebaiknya. Nah, makanya itu tadi orang tua harus tahu persis gitu. Jangan sampai memperburuk anak-anak. Dan anak-anak harus beritahu. Ayah memang sama ibu bercerai, tetapi kamu tetap anak bapak dan ibu. Sehingga kapanpun butuh bapak ibu, silahkan. Kapanpun mau ketemu, mau apa silahkan. Jadi tetap yang nomor satu di dirimu adalah ayah dan ibu. Itu yang harus dilakukan sebenarnya. Sehingga, gitu ya. Sehingga kan ada itu keluarga-keluarga yang tetap anaknya menerima, ya saya di sana, ibu di sini. Tapi ini bukan hal yang mudah, gitu kan. Cuma itu yang harus dilakukan sebenarnya kalau mereka mau. Iya. Tetap ada kesepakatan bapak dan ibu walaupun sudah berpisah ya Ibu. Karena tidak jarang kasus perceraian itu secara emosional. Emosional memperburuk jadinya dan anaknya mengintimidasi, aduh. Pokoknya kayak musuh, kayak iya betul. Jadi banyak kasihan anaknya. Jadi sering disebut ketika sudah besar, oh kamu korban broken home ya gitu. Akhirnya ya terganggu psikologisnya sampai pada akhirnya dewasa jadi tidak pede. Sehingga kalau mereka kemudian saling menikah sendiri-sendiri, remarried lagi, ya tetap bisa berkeluarga baik-baik. Iya. Itu bagus. Itu yang harus dilakukan. Oke, jadi itu jawaban untuk pertanyaan terkait perceraian tadi ya, tetap harus difahamkan kepada anak-anak bahwa meskipun sudah berpisah tetap andalah bapak atau ibunya gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya karena waktu kita terus berjalan Ibu, ini ada pertanyaan dari Bunga di UMM. Ini terkait persiapan pernikahan Ibu. Teman-teman yang masih single silahkan disimak baik-baik ya. Ya, ini pertanyaannya. Apa yang perlu saya persiapkan dalam diri saya sebelum menikah, terutama dari sisi psikologi saya, karena saya sendiri pribadi yang pendiam dan jarang curhat ke orang lain. Takutnya ketika menikah nanti akhirnya mengganggu keharmonisan pernikahan, gitu. Apakah ada hubungannya antara saya ini introvert, ekstrovert dengan keharmonisan rumah tangga nantinya, Ibu? Oke. Kalau terkait dengan persiapan menjadi berkeluarga, ya, persiapan berkeluarga tadi mungkin bisa saja dari 6 pilar ini tadi dia coba itu jadikan karakternya. Seperti dia bisa dengan senang hati, bisa dengan nyaman itu mengapresiasi pasangannya nanti, penuh kasih sayang. Nah itu kan dimulai dengan saudara sekandung bisa, mengapresiasi adik kita, adikku perempuan tuh kalau pulang dari misalnya kuliah di luar kota terus pulang dibeliin jepit pasti suka ya, misalnya mengapresiasi dia. Iya, hebat ya bisa lomba ini menang. Dikasih diapresiasi, penuh kasih sayang. Saya seperti itu. Yang kemudian yang kedua komunikasi, berkomunikasi yang baik, terlatih.
Jadi melatih diri dengan 6 hal tadi itu. Saya kira itu. Jadi melatihkan diri kita sendiri untuk hal-hal yang saya sampaikan 1 sampai 6 tadi. Saya kira itu sudah merupakan satu 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 kesatuan. persiapan, satu hal yang bisa untuk persiapan di dalam pernikahan. Iya. Karena itu harus dipelajari dari awal, toh. Iya, betul sekali. Harus dipersiapkan, jangan mentang-mentang nanti masih lama, saya nikahnya mau karir dulu 5 tahun, 7 tahun ke depan gitu. Akhirnya dia lupa untuk mempersiapkan hal-hal yang Ibu sebutkan Ya, tadi. persiapannya kan dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya. itu bisa. Bagaimana berrelasi dengan temannya. Iya, betul. Berrelasi dengan temannya, itu kan akan terlihat nanti dia berrelasi dengan istrinya, berrelasi dengan... Tapi Ibu, ini dia bilangnya saya pribadi yang pendiam, Ibu. Apakah pendiam itu kepribadian yang lantas tidak bisa diubah sampai dia menjudge, aduh saya nggak pede nih jalan memutuskan untuk menikah begitu, Bu? Introvert ya maksudnya ya. Iya. Enggak masalah kan, pribadi itu kan, kepribadian itu kan dia harus kemudian merubah ekstrovert kan. Iya, betul. Untuk tanggap, untuk peka kepada anak, kepada keluarga, kepada suami, misalnya kan nggak harus merubah kita kan. Kemampuan-kemampuan harus merubah. Gitu. Iya, jadi yang introvert mungkin memang sebuah kecuali ya bisa jadi. Kalau introvertnya itu mengganggu dia di dalam berelasi dengan orang lain. Itu. Kalau kita introvert, oke, enggak masalah introvert. Tapi kalau punya introvertnya sampai mau ngomong sama orang lain aja dia nggak bisa misalnya. Nah, ya ini harus diselesaikan. Yang seperti saya katakan tadi, kalau mungkin kita punya kepribadian-kepribadian tertentu yang memang mengganggu di dalam kita berrelasi dengan orang lain di dalam atau kehidupan kita sendiri, itu selesaikan dulu. Itu salah satunya mungkin harus diselesaikan. Jadi untuk bunga apa ini, bunga mawar? Jadi selesaikan semuanya di diri atau pribadinya terlebih dahulu, dan sembari menunggu waktu pernikahannya itu sambil memperbaiki diri ya, Bu. Itu salah satu. Artinya gini, ketika kita masih muda, masih berkeluarga, itu kan kita punya teman. Seperti Anda ini kan punya teman berteman sama-sama. Nah, itu bisa minta feedback ke teman-temannya. Gitu. Feedback kayak apa sih diriku ini, seperti apa. Itu kan bisa dibuat kayak misalnya Johari Window misalnya bertanya gimana. Karena ada hal-hal yang kita pikirkan kan. Ada hal-hal yang kita nggak ngerti bahwa sebenarnya kita seperti itu, misalnya seperti itu. Baik. Ya, introspeksi lah. Oke, itu jawaban dari pertanyaan Bunga ya. Kita lanjut ke Riau, Bu. Ada pertanyaan dari saudara Najib di Riau. Saya dan istri menjalani hubungan jarak jauh. Tadi sempat kita bahas. Untung sudah sempat dibahas ya. Dan kami sering bertengkar karena hal-hal sepele. Mungkin karena kebutuhan di antara kami tidak saling terpenuhi. Bagaimana yang harus saya lakukan sebagai suami, memberi pemahaman kepada istri saya, karena tipikal istri saya perasa dan mudah baper. Gitu, sensitif memang, kebanyakan perempuan gitu ya, Bu. Saya juga kadang-kadang masih sensitif gitu. Ini apalagi long distance marriage, bagaimana itu, Ibu? Tadi permasalahannya adalah sering bertengkar. Iya, betul. Karena hal-hal yang sepele. Karena memang kebutuhannya kan tidak terpenuhi ya, Bu, kalau jarak jauh gitu. Apalagi kebutuhan sekalipun daring sekarang ini. Ya mungkin kayak kebutuhan biologis itu kan tidak bisa, Bu, lewat daring. Jadi mungkin itu yang maksudnya dengan daring ini tidak bisa berkumpul bersama kerjaannya, tetap harus di luar kota juga ya, di luar kota juga ya. Ya gitu. Nah, begini, kalau ada hal-hal yang kemudian tidak terpenuhi, tapi kita punya kesepakatan, toh. Kesepakatan seperti apa? Nah, sebenarnya kalau bisa ya, kita itu harus bisa menangkap hal-hal yang menjadi kebutuhan pasangan kita tanpa dia bicara. Peka gitu, Ibu. Ngerti gitu ya. Nah,
kebanyakan para ibu atau wanita bisa melakukannya dengan segera beradaptasi hal itu. Iya. Tapi dari penelitian kebanyakan bapak memang harus agak lama. Iya. Seperti itu. Ya gitu kan. Tetapi jadi kita memang harus bisa mengkomunikasikan itu, mengkomunikasikan. Ya. Tapi ada juga ya tipe-tipe orang yang kemudian merajuknya dengan sedikit dengan model maunya bertengkar. Iya. Drama rumah tangga. Kan ada juga yang seperti itu. Nah, suaminya tahu nggak itu? Apakah dilayani cara merajuknya itu dengan cara bertengkar juga? Kan begitu. Kalau sebenarnya istri saya tipe kayak gini nih, sukanya merajuknya dengan model-model yang agak bertengkar dikit-dikit nih. Gitu. Apakah dia respon juga itu? Dan kalau kita tahu sebenarnya yang diinginkan istrinya apa, dia tahu, tapi dia juga ladeni pertengkaran itu, sama-sama nggak dewasa. Kan? Jadi sebenarnya tadi kembali lagi kepada fokusnya, kalau kembali ke ketahanan keluarga, kembali lagi fokusnya adalah payungnya tadi, relasinya tadi. Nah kalau long distance marriage tadi, maka yang dibangun kan kepercayaan. Nah itu kan sering kita tuh kan jauh-jauhan terus gimana ya dia nanti aku di sini gini dia gini. Nah kalau yang memicu amarah, memicu pertengkaran kan karena terkikis-kikis nggak sengaja kepercayaan bisa jadi. Kenapa itu terputus? Kenapa terkikis? Karena komunikasinya kurang bagus. Tapi coba kalau komunikasinya dia bagus ya ini, karena kan membantu minimalisir dan memberi penghargaan kan. Lagi-lagi ke komunikasinya. Komunikasi dan kepercayaan. Baik. Karena waktu kita terus berjalan teman-teman, ternyata banyak sekali pertanyaan ini kok tentang memilih pasangan hidup. Ini tentang karakter ya, karakteristik ketahanan keluarga. Mungkin ada hubungannya dengan memilih pasangan hidup. Tapi ini banyak kan sepertinya memang anak-anak muda Bu yang bertanya tentang bagaimana memilih pasangan hidup. Nah ini ada pertanyaan dari Bogor, Jawa Barat, Adit. Orang tua saya cerai sudah 4 tahun lalu. Sampai saat ini saya belum bisa menerima perceraian. Saya malu sama teman-teman karena orang tua saya bercerai. Itu bagaimana Ibu? Kasihan sekali ya dia sampai ketika mengganggu dirinya dan relasinya sekitarnya ya. Sampai seperti itu. Iya. Nah, Adit ini harus tidak perlu merasa rendah diri, tidak perlu merasa kecil hati dengan kondisi orang tua. Karena tadi itu keluarga yang sehat, keluarga itu bisa bahagia, keluarga itu bisa resilient, sekalipun beliau itu bercerai gitu. Jadi tidak perlu, jangan sampai kemudian menghakimi diri sendiri gitu. Mungkin Adit ini orientasinya memang idealnya sebuah keluarga itu memang utuh gitu ya. Tapi sekali lagi keluarga itu nggak ada yang ideal gitu. Betul. Pasti ada sisi kelemahannya. Tidak sempurna itu pasti deh keluarga itu. Nah kebetulan tidak sempurna itu sangat terlihat dengan tidak adanya ayah atau ibu yang bersama lagi. Tapi sekali lagi Adit di sini harus lebih lebih bisa menatap lah situasi yang ada ini. Jadikan itu situasi yang memperburuk dia. Itu hal yang wajar kok. Sudah. Kita harus belajar menerima itu. Gitu. Karena kalau itu terus-menerus mengganggu dia, itu nanti kalau dia menikah pun dia akan terganggu itu dan akan kayak tersugesti begitu. Iya, dan akan memicu permasalahan baru di dalam keluarga. Makanya harus selesai dulu Adit ini. Jadi jangan dia tidak perlu merasa dia malu, enggak perlu seperti itu. Hilangkan yang seperti itu. Itu hal yang wajar, yang harus kita terima gitu. Dan kita harus belajar menerima itu. Memahami, menerima itu. Jadi jangan kecil hati, tetap harus bisa membuka diri bahwa inilah yang keluarga yang saya alami dan
saya bisa kok bangkit dari situ. Baik. Untuk saudara Adit, bangkit ya, pasti bisa. Karena memang perceraian itu sudah sepertinya menjadi hal umum gitu ya Bu. Karena di setiap daerah, bahkan kemarin saya juga lihat angka perceraian Jawa Timur itu juga terbilang cukup tinggi. Ya, Dan Jawa Barat apalagi begitu. Nah, tapi kan Jawa Timur tertinggi yang kemarin-kemarin itu memang kalau kita, saya kan memang langsung datang ke Depak waktu itu. ya. Saya tanya kan kenapa tingginya, ternyata tingginya itu ya karena TKW. Oh, TKW. Mereka bawa anak, mereka menikah di sana, terus ke sini dicerai, misalnya seperti itu loh. Jadi anak-anak TKW kebanyakan begitu. Jadi bukan orang umum yang biasa, enggak. Banyaknya mereka karena TKW itu. Oke, itu jawaban untuk Adit ya. Baik, ini ada pertanyaan yang agak adalah hubungannya dengan ketahanan keluarga yang lebih ini Bu, lebih relate gitu. Dari saudara Malika di Jogja. Bu, anak pertama saya memiliki kebutuhan khusus, berkebutuhan khusus. Saya dan keluarga kadang sangat sulit untuk membagi peran dalam menjaga anak-anak. Bagaimana tips untuk mengkomunikasikan pada suami kendala-kendala yang saya hadapi? Karena suami saya hanya berpikir mencari uang dan uang. Sementara saya di rumah kadang kewalahan, Bu. Putranya satu, beberapa? Tidak dijelaskan. Kalau anak-anak kami mungkin banyak, Ibu, lebih 2 dari atau 1 3 ya. Dan salah satu dari putra putrinya ada yang anak berkebutuhan khusus. Ini sulit sekali sih Ibu kalau harus bekerja sendiri begitu untuk menjaga anaknya, tidak ada pembagian tugas dan yang sebagainya. Itu bagaimana Ibu? Ya. Kalau anak-anak kita masih kecil, terus kita punya 2 anak dan kita punya 2 tangan, itu enggak masalah. Tapi kalau anak kita 3, kita hanya punya 2 tangan, itu masalah. Dan kita harus dibantu. Sehingga kita perlu ada asisten rumah tangga yang bantu. Itu aja keluarga normal ya. Yang anak-anaknya normal semua. Nah, sekarang kalau kemudian di keluarga kita ada keluarga anak yang berkebutuhan khusus, wah luar biasa itu. Compassion. Self compassion kita harus tinggi. Rasa peduli kita, penuh kasih sayang kita, itu harus tinggi. Harus ada itu. Nah, di dalam self compassion ini, rasa peduli kita, kasih sayang kita, itu di situ ada regulasi. Kemampuan kita meregulasi. Nah, itu yang membuat kita itu tadi mencoba mengurai hal-hal yang sulit itu jadi terurai. Lalu mana sih yang harus dilakukan, mana dulu, bagaimana. Nah, kalau ini hanya ibu saja, tidak mungkin. Iya, mungkin sekali ya Ibu. Harus dengan ayah. Dan mungkin tidak cukup juga dengan ayah dan ibu saja. Harus ada ini ya, jaga yang lain, yang adik kakak yang lain. Yang bantu ibu itu harus ada. Tidak bisa enggak. Atau mungkin bisa menyewa ART gitu ya Ibu, untuk bisa membantu di rumah, daripada kan suaminya tadi berpikiran bahwa saya sudah cari uang, tugas kamu sebagai istri ya di rumah sebagai ibu gitu. Tapi begini ya, kesulitannya kan kita belum tahu nih kesulitan ibu ini apa. Yang pertama, kalau anak kebutuhan khusus berarti kita harus tahu kebutuhan khususnya itu tentang bagaimana, seperti apa. Kita harus punya pengetahuan mengenai kondisi anak yang kebutuhan khusus harus apa. Gitu. Nah, kemudian ketika kita harus apa, jangan lupa ini, anak-anak itu punya kelebihan dan kekurangan. Jangan kira yang kebutuhan khususnya punya kelebihan. Yang harus dilakukan orang tua adalah mencari kelebihan-kelebihannya. Gitu. Nah, untuk ke sana memang ibu nggak bisa sendiri, ibu harus dibantu. Nah, bisa jadi ayah tadi juga bisa kemudian kerja-kerja itu kompensasi. Karena sedihnya hatinya yang punya putra atau putri kebutuhan khusus tadi. Nah, ini yang perlu dipahami oleh bapak juga. Tidak perlu itu kayak mau berkompensasi lepas kayak gitu. Kemudian punya alas. Tidak perlu seperti itu. Jadi hadapi bersama, terus cari ini. Yang bikin benar-benar sedih itu kan kayak seperti anak ini tidak punya kelebihan bisa jadi. Tapi kita harus cari itu kelebihan dia apa. Nah, untuk hal-hal itu memang harus dengan psikolog gitu.
harus bekerja sama dengan psikolog, minta Iya, minta bantuan bantuan. psikolog harus seperti apa. Kalau ibu sendiri nggak bisa, Nggak jadi bisa. ibu bisa memanage situasi seperti apa, bagaimana bisa minta tolong bantuan psikolog, membantu melihat kelebihan-kelebihan putra putrinya yang kebutuhan khusus tadi, sehingga itu memberikan satu apa kan, satu ada harapan baru loh untuk anak saya. Iya. Gitu. Nah itu hal-hal seperti itu memang harus bersama ayah. Iya. Nah tadi kan ditanyakan bagaimana ya caranya untuk Mengomunikasikan ke suami. kepada, karena orientasinya mungkin lebih kepada anak ya. Ini anak tidak akan terurus ketika bersama-sama. Nah caranya gimana bisa bersama-sama, kalau dia nggak punya pengetahuan dengan banyak itu, kita bisa minta tolong informasi itu kepada psikolog misalnya gitu. Iya. Ya, dan harus mengembangkan self compassion. Iya. Kesadaran kita untuk penuh kasih sayang, untuk peduli, untuk mampu meregulasi. Luar biasa itu. Jadi ibu-ibu yang, dan self compassion itu sebenarnya dibutuhkan sekali untuk orang-orang seperti ini atau situasi-situasi krisis. Compassion, penuh kasih sayang, betul, peduli, betul. Baik. Ya. Jadi mengangkat anak dari situasi krisis. Itu semua tugas ibu dan ayah saya kira. Nggak bisa. Baik, itu jawaban dari pertanyaan Malika di Jogja ya. Jadi tidak ada salahnya untuk meminta bantuan dari psikolog karena memang anak berkebutuhan khusus itu treatmentnya juga berbeda ya Ibu. Iya, berbeda-beda. Tapi yang paling penting itu harus tahu kelebihannya. Iya, sehingga kita tidak terfokus pada kekurangannya, tapi kita berfokus pada kelebihan dia dan memberi harapan baru pada kita dan anak kita. Dia akan menjadi seseorang nantinya. Itu ya jawaban untuk saudara Malika di Jogja. Nah, ini karena waktunya sudah mau habis, sebenarnya masih banyak pertanyaan yang masuk di Zoom teman-teman. Tapi ini mungkin pertanyaan terakhir ya Ibu, sekaligus jawaban terakhir, karena memang waktunya sudah mau habis. Nah, ini pertanyaan Ibu, saya Bunga lagi, banyak sekali namanya Bunga. Kayak nama samaran sepertinya. Oke, Ibu, saya Bunga dari UMM lagi juga. Ingin bertanya, apakah saat keluarga jarang bertengkar dan adem ayem terus, tapi aku pikir ada yang hilang dari keluargaku, apa itu bisa dikatakan harmonis? Nah, ini sering sekali Bu. Saya juga, kalau biasanya awal-awal pernikahan itu kan manis-manisnya gitu, uwu-uwunya lah bahasanya itu, uwu-uwunya gitu. Jadi jarang sekali yang ada yang namanya bertengkar, emosi, cemburu, dan yang lain itu sepertinya jarang. Nah tadi kan kita banyak sekali pertanyaan itu berbasis permasalahan perceraian, kebutuhan khusus, masalah ekonomi dan yang lain sebagainya. Kalau ini malah adem ayem Ibu, dan dia merasa kehilangan sesuatu yang ada di keluarganya, itu bagaimana Ibu? Kalau tadi kan lebih keluar ya kayak semacam tanda petik agresivitas gitu ya. Kalau ini ke dalam ya, ke hal-hal yang perilaku yang ke dalam yang apa? Yang tidak terlihat, tidak kasat mata gitu kan ya. Kalau yang sehat kan gitu. Kalau yang mau sehat, ya semua hal-hal tadi itu mungkin diam tapi tidak mengganggu. Mungkin kasat matanya seperti mungkin marah-marah, mungkin model caranya memang cara-cara yang berkomunikasinya logatnya seperti itu, tapi tidak mengganggu kan. Kalau tadi diam-diamnya tapi mengganggu dan sebenarnya justru tidak dekat sebenarnya, ya itu bermasalah berarti ya. Itu bermasalah. Tapi ini tadi loh, kalau saya pengen ngomongnya di sini tuh ketahanan keluarga itu. Setelah kita belajar ketahanan keluarga ini, hal-hal yang kita mungkin selama ini kita anggap itu satu masalah yang tidak terselesaikan, itu bisa diselesaikan. Jadi kita harus optimis dengan mempelajari ketahanan keluarga tadi. Kita menjadi optimis, bisa loh kita nih. Atau menginformasi, oh seperti ini nggak benar loh, kayak diam-diaman nggak ada masalah, itu nggak benar loh. Karena kita harus mengkomunikasikan, kita harus hidup bersama-sama, senang bersama-sama, gembira bersama.
kan gitu. Iya, betul. Nah, saling percaya satu sama lain, mengkomunikasikan. Ada seakan kayak kita tuh enggak punya kayak pagar-pagar gitu loh. Rumah kita itu pagarnya di luar, bukan di dalam. Kalau di dalam sendiri aja pagar-pagar lagi, agak susah. Kecuali norma-norma ya, norma ayah harus masuk kamar ayah, ibu Iya, harus betul. itu beda lagi. Tapi kalau kemudian merasa ada pagar-pagar, mau masuk ke kakak aja susahnya minta ampun gitu. Ini masalah. Masih Ini ada masalah. ada. Tapi kembali lagi ke 6 tadi, coba sih kita mencoba dengan ke 6 tadi itu dalam kehidupan kita, mempraktekkan itu dan kita sehari-hari. Saya kira itu bekal kita untuk ketahanan keluarga. Dan tadi kan terkait uang ya. Kalau menurut para ahli, terutama John Devran itu, ketahanan keluarga itu tidak ada hubungannya dengan keuangan. Oh, gitu. Jadi hubungan keuangan dengan ketahanan keluarga lemah. Jadi jangan kira orang yang kemudian memiliki ke sisi sosial ekonomi yang tinggi akan ketahanan keluarga, tidak ada hubungan, hubungannya lemah sekali. Tapi lebih kepada 6 hal tadi itu yang harus dilakukan. Itu jawaban untuk bunga di UMM. Sekaligus sebagai pertanyaan terakhir, mungkin ada yang mau disampaikan lagi, Bu? Untuk sebagai penutup juga begitu. Oke. Pesan-pesan untuk teman-teman yang belum menikah atau yang sudah menikah, yang baru menikah, yang sudah lama menikah atau semuanya untuk teman-teman yang sedang hadir di Psiko Online kali ini. Tadi yang paling banyak kita kupas tadi dari yang saya sampaikan maupun yang ditanyakan tadi, yang pertama adalah bahwa sebuah keluarga itu tidak sempurna, memiliki ada sisi-sisi kelemahan, ada sisi kurangnya. Tetapi bukan berarti sisi kurang tadi itu membuat kita tidak bisa mampu memiliki ketahanan keluarga, tidak. Justru dengan kita memahami betul sisi-sisi yang lemah itu dan kita paham betul sisi-sisi positif kita, itu yang kita bisa kemudian mengembangkan ketahanan keluarga. Yang kedua, dari banyak pertanyaan tadi banyak tentang pernikahan ya. Iya. Yang saya ingin sarankan, jangan sampai kita salah menikah, jangan sampai kita salah memilih orang dengan alasan yang salah. Artinya kita menikah karena menyelesaikan masalah. Saya ingin lepas dari keluarga yang bermasalah, saya mau menikah. Itu salah. Jadi saran saya, mari kita sama-sama selesaikan dulu permasalahan kita. Jadi ini kita harus mulai aware ya. Iya. Ada psikolog, ada teman, ada ini, kita harus mulai aware bahwa aku ini harus, karena saya harus sehat. Ketika saya sehat sebagai ibu, saya sehat sebagai calon ayah, sehat keluargaku. Itu harus dipahami kita semua. Karena semua itu kita pengen memiliki istri masa depan yang bagus. Karena masa depan, jangan sampai kita punya istri nggak bisa dididik anak kita masa depan. Tapi kita juga pengen punya suami yang menjadi ayah masa depan. Betul. Gitu. Jadi yang seperti apa? Ya bukan orang yang lemah kan gitu. Iya, betul. Harus yang kuat. Nah, kalau masing-masing dari kita ini kuat, maka kita akan bisa membangun keluarga dengan kuat. Jadi perkuat diri kita. Sebagai pemuda-pemudi, kita harus sisi lebih kita itu harus kita cari, lalu kita upayakan semaksimal mungkin, sehingga nanti kalau sudah jadi keluarga, dia tidak lagi harus mencari-cari lagi, tapi aku sudah kuat nih. Sehingga kalau menjadi ayah, jadi ibu, jadi istri, pada saatnya dia harus berkarya, dia tidak harus mencoba mencari banyak lagi, tapi sudah ada nih di otak, tinggal melakukan kelanjutannya saja. Baik, itu saya kira yang perlu saya sampaikan. Ya, terima kasih Ibu Narti. Hari ini sangat luar biasa sekali. Saya sempat speechless tadi, hanya mendengarkan saja tanpa memberikan feedback, karena memang ya ini kita butuh, semuanya kita butuh. Meskipun tidak terkupas tuntas ya Ibu, karena terkendala waktu dan masih banyak sekali pertanyaan yang mampir tapi belum bisa terjawab. Semoga nanti masih bisa
masih bisa bertemu lagi dengan Ibu Narti tentunya, Ya, oke. masih berkesempatan lagi untuk mengupas tuntas terkait keluarga, ketahanan keluarga, mungkin juga persiapan pernikahan juga Ibu ya. Gitu. Oke, saat ini sampailah kita di, sebelum saya tutup ya, ini seperti biasanya ada pengumuman komentar terbaik teman-teman dari komentar Psiko Online sesi 9, yaitu sesi sebelumnya dari, saya bacakan, dari SWTSTWNDRR. Oke, kita tepuk tangan dulu teman-teman di sini. Ya, ini komentarnya seperti ini. Alhamdulillah luar biasa sekali untuk materinya. Acara Psiko Online yang diselenggarakan oleh Maharesigana menjadikan saya dan keluarga mendapat pencerahan terkait kondisi yang dialami oleh kakak saya. Awalnya kami sangat awam sekali terkait dunia psikologi, namun kini kami jauh lebih paham terkait perbedaan psikosomatis, khawatir, stres, dan depresi. Sekali lagi, terima kasih Maharesigana, saya dan keluarga akhirnya tahu keadaan yang sedang dialami kakak saya dan tindakan apa yang seharusnya kami lakukan untuk menolong beliau. Sekali lagi, terima kasih dan sukses selalu Maharesigana. Semoga terus berkembang dan semakin sukses. Amin. Amin. Oke, selamat untuk SBTS TWNDR. R-nya ketinggalan 1. Berhak mendapatkan hadiah voucher sebesar 50.000. Oke. Nah, sebelum saya tutup juga, ada, ini sudah sesi terakhir ya teman-teman? Tidak ada Psiko Online sesi 11? Ada, oke, masih ada. Jadi tenang teman-teman. Yang hari ini ikut Psiko Online sesi ke-10, teman-teman silahkan komen kesan pesannya di IG Maharesigana. Nanti sama seperti yang tadi akan mendapatkan voucher sebesar 50.000 bagi pemilik komentar terbaik. Jadi komentar dengan bijak, dengan baik, dengan unik, dengan kreatif di IG-nya Maharesigana, @Maharesigana. Juga ini Ibu di Maharesigana sedang open volunteer, open recruitment volunteer, yaitu Maharesigana Peduli Pendidikan. Teman-teman yang memiliki jiwa sosial yang tinggi atau mencintai dunia anak dan pendidikan bisa silakan daftar, nanti akan ada seleksinya. Dan juga kami juga open donation, buka donasi dengan tema Mari Sedekah Kuota. Teman-teman bisa kirimkan donasi terbaiknya di rekening Maharesigana atas nama Rindia Ferry Indrawan. Jangan lupa sematkan kode 209 di akhir nominal. Oke, teman-teman yang tidak mengikuti agenda Psiko Online dari awal hingga akhir, mungkin sempat ke belakang ke kamar mandi sehingga tidak full menyaksikannya, bisa disaksikan siaran ulang di YouTube Maharesigana. Dan saya ucapkan terima kasih kembali lagi Ibu kepada Ibu Narti sudah bersedia meluangkan banyak waktunya, sudah berjam-jam kita duduk di sini. Kita tepuk tangan dulu untuk Ibu Narti. Terima kasih banyak atas ilmunya dan terima kasih juga untuk LPTKA, Laboratorium Psikologi Terapan Keluarga dan Anak, juga Res Hotel yang saat ini Psiko Online ini dilaksanakan di sini, juga kepada Pusat Studi Kewilayahan dan Penanggulangan Bencana. Oke, saya tutup. Semoga hari ini diskusi kita berjalan dengan baik, bisa diterima dengan baik oleh teman-teman. Kemudian ada banyak pelajaran dan hikmah yang dipetik, ya, baik untuk pembelajaran ataupun praktek langsung. Saya tutup. Semoga kebaikan bisa terlimpahkan kepada teman-teman dan saya juga Ibu yang ada di sini, teman-teman. Boleh ya, mau konsul ke saya gratis. Oh iya, boleh. Gimana Ibu cara menghubungi Ibu? Pakai HP saya. Oke, nanti diinfokan ya. Atau lewat MCC. Oh, MCC, ya, MCC. Atau langsung ke saya boleh. Boleh sekali. Ibu ini bisa ditemui di LPTKA ya, Ibu? Ya, via WA saja, kita daring aja. Oke, siap. Ya, saya tutup. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat, nun, wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.